Dorothy lahir pada 1 Juli tahun 1885 di New York City. Dia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Francis Rose Arnold dan istrinya Mary Martha Pratt Arnold. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama John yang lahir pada tahun 1884 dan 2 anak laki-laki lahir pada tahun 1888 dan seorang saudara perempuan bernama Marjorie yang lahir pada tahun 1891. Ayah Dorothy merupakan lulusan Harvard. Dia merupakan seorang mitra senior F.R. Arnold dan Company, importir barang. Francis memiliki saudara perempuan, Hetty Maria Arnold, yang merupakan istri dari Rufus W. Beckman, yang merupakan seorang hakim agung yang sangat terkenal. Keluarga pihak ayah Dorothy adalah keturunan Inggris yang tiba di Amerika dengan Mayflower, dengan keluarga pihak ibu Dorothy berasal dari Montreal, Quebec, Kanada. Mereka merupakan keluarga yang sangat kaya raya dan memiliki strata sosial yang tinggi. Pada pagi hari tanggal 12 Desember 1910, Dorothy memberitahu ibunya bahwa dia sedang berbelanja gaun untuk pesta untuk adik perempuannya. Mary menawarkan untuk ikut, tapi Dorothy mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian. Dorothy meninggalkan rumah sekitar pukul 11 pagi dan berjalan ke toko dan telepon. Dia membeli setengah pon coklat dengan rekening keluarganya. Dia memiliki uang tunai sekitar $30. Hari itu dia berpakaian. Dia mengenakan setelan serp biru tua dengan gaya Victoria, mengenakan sarung tangan coklat dan memakai mantel bulu. Diketahui bahwa Dorothy meninggal toko permen sekitar tengah hari dan berjalan 22 blok ke selatan ke toko buku Brentano, tempat dia membeli sekitar gadis buah buku esai lucu oleh Emily Calvin Black. Pegawai di kedua toko menyatakan Dorothy sopan dan tidak bertingkah aneh. Di luar toko buku, Dorothy bertemu dengan temannya Gladys King. Gladys ingat berbicara singkat dan bahwa suasana hati Dorothy sedang baik. Dorothy memberitahu Gladys bahwa dia akan berjalan pulang melalui Central Park. Dorothy kemudian pergi dan melambaikan tangan sebanyak 2 kali, setiap kali menoleh ke belakang. Hal itu merupakan terakhir kalinya Gladys melihat Dorothy. Saat sore hari, Dorothy juga belum pulang ke rumah. Setelah tengah malam, Elsie Henry, salah satu teman Dorothy, menelpon rumahnya untuk mengetahui apakah dia sudah kembali ke rumah. Ibunya Mary menjawab telepon dan mengatakan bahwa Dorothy telah kembali ke rumah dan pergi tidur karena sakit kepala. Mencoba merahasiakan hilangnya putri mereka dari berita, Francis menghubungi John Esket, seorang teman dan pengacara, pada 13 Desember 1910. Esket segera pergi ke rumahnya dan menggeledah kamar Dorothy. Dia tidak menemukan apapun yang hilang, kecuali pakaian yang dikenakan oleh Dorothy. Dia juga menemukan surat-surat pribadi dan cap pos asing di mejanya, 2 map untuk kapal laut, transtip, dan kertas-kertas yang terbakar di perapian. Keluarga percaya bahwa kertas yang terbakar adalah manuskrip yang ditolak. Kate mengunjungi rumah sakit, kamar mayat, dan penjara kota New York untuk mencari Dorothy. Para penyidik bergabung dalam pencarian, mengunjungi kemanapun yang mungkin sering dikunjungi oleh Dorothy. Akan tetapi mereka membutuhkan lebih banyak informasi untuk mengarahkan mereka lebih dekat untuk memecahkan kasus tersebut. Para penyidik menanyai mantan teman sekelas dan teman Dorothy, Lady Pinkerton, berspekulasi bahwa Dorothy mungkin telah kabur dengan pria Eropa. Mereka mencari catatan pernikahan tapi tidak menemukan apapun. Francis membayar Pinkerton untuk mengirim penyelidik ke luar negeri untuk mencari
kapal laut. Kate dan Pinkerton meyakinkan Francis dan Mary untuk melaporkan putri mereka yang hilang ke Departemen Kepolisian Kota New York. Tanpa bukti kejahatan, polisi membujuk Francis untuk mengadakan konversi pers untuk mendapatkan visibilitas. Awalnya, Francis menolak. Dengan bujukan tambahan, ayah Dorothy akhirnya setuju. Pada tanggal 25 Januari 1911, Francis mengadakan konversi pers di kantornya dan menawarkan hadiah $1.000 bagi siapa saja yang dapat menemukan Dorothy. Tentu saja, masyarakat merespon secara massal. Wartawan bertanya kepada Francis apakah menurutnya putrinya masih hidup dan apakah dia mungkin melarikan diri dengan seorang pria karena tidak diizinkan untuk berpacaran. Para wartawan dengan cepat menemukan bahwa Francis merujuk pada George Junior Gibson, seorang insinyur berusia 42 tahun dari keluarga kaya Pennsylvania. Dorothy bertemu George saat menghadiri Bryn dan menjalin hubungan romantis dengannya. George tidak terlalu menyukai kepribadian atau penampilan, tapi wanita muda dengan jiwa pemberontak itu menemukan sesuatu yang menarik pada pria yang umurnya lebih tua darinya. Wartawan mengumpulkan informasi bahwa Dorothy berbohong kepada orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengunjungi mantan teman sekolahnya di Boston pada September 1910. Dorothy malah menghabiskan seminggu di hotel bersama Josh. Orang tua Dorothy mengetahui pertemuan tersebut. Setelah Dorothy menghadiahkan perhiasan senilai $500 untuk membiayai mereka selama menginap di hotel. Dorothy kembali ke rumah, orang tuanya bersikeras agar dia tidak bertemu pria itu lagi. Tetapi Dorothy terus berhubungan dengan Josh. Mereka berakhir bertemu pada November, sebelum Josh pergi berlibur bersama kedua orang tuanya. Setelah Dorothy menghilang, Josh ditemukan di Florence, Italia, sedang berlibur bersama orang tuanya. Francis mengirim telegram ke Josh untuk menanyakan informasi apapun tentang Dorothy, dan Josh menjawab bahwa dia tidak tahu apa-apa. Mary dan saudara laki-lakinya John bahkan pergi Italia untuk mengintai Josh secara langsung, tapi dia bersikeras bahwa dia memerlukan informasi tambahan. Pada Februari 1911, Josh kembali ke Amerika. Dia mengatakan pada wartawan bahwa dia akan menikahi Dorothy, akan tetapi ibu Dorothy yang bernama Mary tidak menyetujui pernikahan itu. Pada bulan Februari 1911, San Francisco melaporkan bahwa staf kamar hotel Josh melihat seorang wanita berkerudung yang menurut mereka mirip dengan Dorothy. Mereka berkata bahwa mereka mengerti Josh dan wanita itu berbicara serius dan wanita itu tampak bermasalah. Menyusul laporan itu, Josh menghabiskan ribuan dolar memasang iklan di surat kabar dan memintanya pulang. Pada akhir tahun 1911, NYPD memperjelas bahwa mereka mengira Dorothy telah melarikan diri dan akan kembali. Namun keluarga Arnold yakin Dorothy sudah meninggal. Dorothy Francis mengatakan kepada wartawan bahwa dia yakin Dorothy telah diserang dan dibunuh saat perjalanan pulang melalui Central Park dan tubuhnya berada di waduk Central Park. Francis menyatakan bahwa dia memiliki 2 petunjuk, tapi akan merahasiakan informasi tersebut dan dari mana dia mendapatkannya secara pribadi. Polisi mengatakan kepadanya bahwa putrinya tidak boleh berada di waduk karena pada hari-hari sebelumnya suhu di sana hanya 21 derajat dan waduk itu membeku. Saat air mencair di musim semi, NYPD mencari di reservoir tapi tidak menemukan apapun. Keluarga Arnold menerima 2 surat tebusan dari tersangka penculik yang menuntut $5.000 untuk mengembalikan Dorothy. Polisi menyelidiki dan menganggap catatan tebusan tersebut sebagai penipuan. Francis menerima kartu pos yang ditangani oleh Dorothy bertuliskan, "Saya aman,"
dengan cap pos kota New York pada awal Februari 1911. Francis menolaknya dan percaya bahwa itu ada seorang yang telah menyalin tulisan tangan Dorothy. Menjadi kasus profit tertinggi, banyak rumor dan teori beredar. Beberapa mengira dia mungkin terluka dan berada di rumah sakit karena amnesia, namun tidak ada wanita yang cocok dengan gambaran Dorothy di rumah sakit itu. Josh berteori dia bunuh diri karena dia depresi dengan garis penulisnya yang gagal. Dorothy telah menulis surat kepada Josh yang menyatakan, cerita pendek telah kembali, MC Clure telah menolak saya. Kegagalan menatap wajahku. Yang bisa saya lihat di depan hanyalah jalan panjang tanpa belokan. Ibu akan selalu mengira telah terjadi sebuah kecelakaan. Beberapa teman Dorothy mengira dia bunuh diri karena hubungannya dengan Josh gagal. Desas-desus lain tersebut luas adalah bahwa Dorothy hamil dan meninggal karena prosedur yang gagal. Desas-desus ini baru berkembang ketika klinik aborsi ilegal yang beroperasi dari ruang bawah tanah di Bellevue, Pennsylvania digerebek oleh polisi pada April 1916. Klinik tersebut diberi nama dan dijalankan oleh dokter yang menghilang setelah dikunjungi. Haywood bersaksi pada jaksa wilayah New York bahwa Meredith memberitahu bahwa Dorothy menderita komplikasi dan meninggal. Pada bulan April tahun 1916, 5 tahun setelah menghilangnya Dorothy, seorang penjahat bernama Edward Fornes mengklaim bahwa dia telah dibayar $250 untuk menguburkan tubuh seorang wanita muda pada Desember 1910. Glenn mengklaim bahwa seorang pria bernama Little Luce menyewanya untuk mengantar seorang wanita dari New Road ke West Point, New York. Lenoir berkata bahwa dia dan Little Luce pergi ke sebuah rumah dan bertemu dengan seorang bernama Doc dan pemuda kaya dan necis lainnya yang sangat mirip dengan Josh. Lenoir dan Little Luce memasukkan wanita tak sadar diri itu dalam keadaan tidak bernyawa. Saat mengemudi, Little Luce memberitahu Lenoir bahwa nama wanita itu adalah Dorothy Arnold. Lenoir dapat mengidentifikasi cincin emas yang dikenakan Dorothy di jari telunjuk kanannya. Keesokan harinya, Little Luce menghubungi Glenn lagi untuk pergi dan menyelesaikan pekerjaannya. Ketika mereka kembali, pria yang mereka panggil Doc memberitahu mereka bahwa wanita itu telah meninggal setelah operasi. Luce dan Glenn mengantar wanita itu ke rumah di New Rochelle, lalu membungkusnya dengan spray dan menguburnya di ruang bawah tanah. Doris awalnya menceritakan kisah ini kepada sipir penjara yang kemudian melaporkan ke polisi. Namun dalam wawancara selanjutnya dengan polisi, Lenoir membantah mengetahui apapun tentang Dorothy. Polisi lalu menyelidiki klaim dibuat Lenoir dan menggali ruang bawah tanah beberapa rumah, tapi tidak menemukan apapun. Francis tidak mempercayai cerita pria itu dan bersikeras menyangkal klaim Lenoir. Dia mengatakan kepada wartawan, "Joe ini tampaknya dari cerita pria itu, dia berbicara bohong." Pada tahun-tahun setelah menghilang Dorothy, keluarga Arnold masih menerima suara dari orang-orang yang mengaku sebagai dirinya, dan penembakan itu masih dilaporkan dan diselidiki. Secara keseluruhan, Francis menghabiskan sekitar $250.000 untuk mencari putrinya. Francis meninggal pada tanggal 6 April 1922. Tidak ada ketentuan dalam wasiatnya untuk Dorothy dan dia menyatakan bahwa dia puas bahwa dia tidak hidup. Mary tidak setuju dengan suaminya dan selalu berharap putrinya masih hidup. Pada tanggal 29 Desember 1928, Mary meninggal. Hilangnya Dorothy akan tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang.